Suriah Mbah Yai ini struktural berarti. Struktural supaya kuat. NU ini kalau begini kuat. Susah Pak. Untuk membuat NU tidak kuat itu ya secara zahir niku susah. Lah kok susah gimana? Lah wong pondok niku lho sak Indonesia 34.000. Iku sing cilik-cilik sing cabang niku kados jenengan belum masuk niku yang dicomal. Itu yang 34.000 itu yang sudah terdaftar. Banyak pondoknya Kiai NU tidak terdaftar karena kiainya bikin cabang belum didaftarkan atau tidak berani mendaftarkan karena di pondok cabang ada istri kedua. Wedi konangan sing tuwa. Saudara-saudara hadirin. Saya tidak akan mengkafirkan siapapun sesama muslim min ahlil kiblat selama dia mengaku ahli kiblat, artinya ngaku Islam, moco syahadat, salate madhep napa kiblat, senajan kadang-kadang salate jarang-jarang. Tapi ngakune napa Islam. Selama Islam dia adalah saudaramu. Nah niki ajaran Imam Asy'ari. Lah yang bisa ini kemudian ngomong Kiai NU ten pondok-pondok. Itulah kenapa NU digandrungi. Sebab Kiai-Kiai NU niku Bapak Ibu tidak gampang mengkafirkan sesama muslim. Sekarang warga NU di Indonesia jumlahnya kurang lebih 140 juta dari 230 juta muslim. Artinya orang NU itu adalah 60% muslim di Indonesia. Artinya Indonesia mayoritas NU. Mayoritas NU Indonesia, Pak. Lah 130 juta ini bukan jumlah sedikit. Nek di Arab 130 juta sudah jadi 5 negara. Kalau nate ten Maroko, Maroko itu penduduknya hanya 40 juta. Saudi itu hanya 50 juta. Lah masih gede NU. Ini kita belum bicara NU, belum Indonesia belum. Masih banyakan mana? Masih banyakan NU. Lah NU itu ya tadi 130 juta umatnya. Ya termasuk yang ngaku NU itu nek sing nang pasar kadang orang sembahyang ngaku nek NU. Nek pas poso mboten poso ngene tangleti ngakune napa? NU ditakoki mat selamat carane. Kowe ku NU apa Muhammadiyah mat? Ketoke aku NU. Kelihatannya saya NU. Loh kok kowe nek poso kadang-kadang ora poso. Belum dapat hidayah. Loh kenapa kok kamu mengaku NU? Ah, melu Kiai NU kowe enak. Lah Kiai NU kuwi kaya Kiai Zain Ahmad ora tahu ngapir-ngapirno aku barang. Ora tahu menganggap aku ahli neraka. Malah sering dongakno aku, tak dongakno kowe iso mlebu swarga bareng aku met selamat. Senang napa mboten kira-kira? Lah itu NU, Pak. Lah pertanyaannya Pak Polisi, kenapa NU dengan anggota yang sudah kurang lebih warganya 130 juta tidak bikin negara sendiri? Padahal ASNU-nya sudah banyak. ASNU-nya sudah banyak belum? Lu NU itu strukturnya sudah sampai ranting, Pak. Banser iki. Karo polisi sa Indonesia. Saya mau tanya, banyakan mana kira-kira? Banyakan banser, Pak. Umpamanya sampean gelut enggak pakai senjata menang banser lho. Lu polisi sa Indonesia gabung karo banser gabung gelut tuh kira-kira menang di? Menang banser. Wong banser ora ono pensiune. Mau wis tuwek iku masih banser mau udah ganti dia, udah ganti orang. Banser ora ono pensiune. Ya Allah. Sudah punya pengurus ranting, sudah punya pengurus MWC, sudah PC, semuanya adalah ma'arif, pondok, semua ada. Kenapa tidak bikin negara sendiri? Lah itulah NU itu istimewa. Karena NU mengajarkan kepada anggotanya cinta tanah air dan cinta agama dalam satu tarikan nafas.
Bagi NU senang melihat negara Indonesia yang ikut dibidani oleh NU. Lu sing ngedekno negara ku NU, Pak. Mayoritas Islam ku NU. Ya Muhammadiyah derek, yang kecil-kecil opo jare NU. Sudah jadi Indonesia, NU senang. Sing penting masyarakatnya hidup rukun, aman, sentosa, damai. Betul apa tidak? Itu NU. Maka kalau ditanya siapa pemilik saham terbesar di Indonesia, jawabannya umat Islam dan umat Islam itu adalah warga Nahdlatul Ulama, saudara-saudara. Nah ini supaya sampean ngerti, Nah, makanya NU nggak pernah bilang polisi togut ora tahu. Nggih Pak, ya. Kan ada di sana-sana polisi togut, kemudian dibom kantore. Lah orang-orang yang seperti itu dia nggak ngerti bagaimana bikin negara, tahu-tahu sekarang katanya mau merubah negara, kurang ngerti yang eleng negara. Betul apa tidak? Mau merubah negara jadi khilafah atau negara jadi bentuk apa, kurang ngerti abote. Indonesia ini beragam. Beragam itu nek cara Madura cemacem tak iya. Cemacem berat, Pak. Maka NU akan menjaga terus. Makanya Pak Polisi, Pak TNI sing apik-apik karo NU, nggih. Lho sampean ora ana NU ora dadi polisi. Lho saestu, Pak. Lah karena NU juga kemudian Indonesia ini terkenal warganya cinta damai. Coba nggak pernah ribut, Pak. Karena ada NU ngayomi. Sehebat-hebatnya NU beda sama Muhammadiyah. Katakan dulu Gus Dur pernah dijatuhkan zaman itu, nggih. Apakah Gus Dur mengajarkan, ayo berontak sama Indonesia, tukaran bunuh-bunuhan. Itu apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena bagi Kiai NU, negara ini lebih penting daripada hanya kemudian orang NU harus jadi presiden. Itulah hebatnya Kiai-Kiai NU, terutama Gus Dur Rahman Wahid. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu Gus Dur itu. Loh, zaman dulu kalau mau ribut-ribut, Pak. Sudah kata Gus Dur. Yang penting Indonesia damai. Makanya jenengan lihat warga Indonesia, khususnya NU, cinta damai kan ini? Cinta damai kan? Cinta damai, Pak. Wong jenengan iki kalau di jalan mboten beto helm, ndak pakai SIM, diberhentikan oleh Polantas. Saya mau tanya, biasanya ngajak ribut apa damai? Ngajak ribut apa damai? Nah itu kan jelas kan, cinta damai. Jadi kalau yang ngajak damai warga NU tolong dimaklumi. Karena orang NU memang cinta damai, saudara-saudara. Nah, ini penting. Jadi saya jelaskan semacam ini penting. Karena NU moderat itulah NU menghormati budaya, karena moderat itulah NU anti kekerasan, karena moderat itulah NU menghargai perbedaan, dan karena moderat itulah NU kemudian mengajarkan warganya cinta tanah air dan cinta agama dalam satu tarikan nafas. NU tidak pernah membenturkan antara Al-Quran dan Pancasila. Enggak seperti orang-orang yang enggak ngerti itu. Kamu ikut Quran apa Pancasila? Loh, dikiranya Quran sama Pancasila bertentangan. Kalau ada nanti yang ngajarin sampean gitu, bertanya, Anda itu ikut Quran apa Pancasila? Pertanyaanmu sih ora bener, Cok. Pertanyaanmu ora bener, Drun. Wong Quran dan Pancasila itu tidak perlu dipertentangkan. Karena Pancasila itu bukan agama. Pancasila itu ideologi negara. Pancasila tidak akan pernah bisa menggantikan agama. Pancasila tidak akan pernah bisa dijadikan alat untuk menggantikan agama. Pancasila adalah ideologi negara, Pancasila adalah nilai-nilai hidup yang dianut warga Indonesia, yang semua yang ada dalam Pancasila dari sila pertama sampai kelima tidak ada yang bertentangan dengan ajaran agama. Betul apa tidak? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
bahasa agamane kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Lah, udah bener udah. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu coro agamane menghargai manusia. Itu ajaran agama. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami muliakan Bani Adam. Itu kemanusiaan. Manusia baru mulia kalau beradab. Beradab itu kalau punya akhlak. Nah ini ajaran agama semua. Makanya Masya Allah yang mempersatukan orang Indonesia ini Pak. Sesungguhnya adalah nasionalisme dan kemanusiaan. Mungkin orang Muhammadiyah sama NU boleh berbeda tentang kunut atau tidak kunut. Betul apa tidak? Tapi orang NU dan Muhammadiyah dimanapun termasuk di kebagusan. Kalau ada orang Muhammadiyah hadir, saya sampaikan jenengan bukan musuhnya NU. Jenengan saudara kami, saudara sebangsa dan saudara sesama manusia. Saudara-saudara, ini penting. Kalau Muhammadiyah bikin madrasah, nggak usah dimusuhi. NU tinggal bikin madrasah. Warga NU banyak, urunan pakai koin NU, celengan loh, celengan, paham ya? Urungan, lebono sisa belanja masukin 1.000, 2.000, kumpulkan di ranting. Seperti di Cilacap, NU Cilacap itu satu kabupaten, sebulan terkumpul 1,6 miliar, setahun 20 miliar. Makanya NU di Cilacap, itu kantor MWJ-nya nggak ada yang jelek, sekolahannya bagus-bagus, insya Allah universitasnya bagus-bagus. Sama seperti di Pemalang ya, sama ya. Sama kan? Sama, alhamdulillah. Ini pengurus MBC nih. Iya ketua PCNU nih, pinter saat ini. 340 ya, pelan-pelan. Insya Allah engkau melok ngelawan, apa namanya, nanti bisa kumpul. Jadi jelas ya. Ya kalau mau Muhammadiyah saja saudara, apalagi yang sama-sama NU, hanya beda partai. Satu PKB, satu P3. Loh ini kadang-kadang saya tahu dulu, saya pernah diundang di Mandiraja, terkenal loh. NU karo PKB, karo P3 tukaran. Ada orang jatuh saja dari motor di jalan, mau nulungi lu pakai takon. Sek, kue NU dudu. NU Pak, serius. P3 apa PKB? Loh nolong orang masih banyak P3 apa PKB, begitu bilang P3. P3 versi mana? Lah ya mati. Betul apa tidak? Lah ini, ayo kita bangkitkan. Dan saya selalu berpesan di mana saya hadir agar pengurus struktur NU, struktural, ini ketua PC kan struktural, MWC struktural, ranting struktural. Ayo silaturahim kumpul karema saya pesantren. Beliau ini namanya Kiai Kultural. Nama Kiai Kultural dan sekaligus spiritual. Oh malah wakil Surya Mbah Yai ini struktural berarti. Struktural supaya kuat. NU ini kalau begini kuat. Susah Pak. Untuk membuat NU tidak kuat itu ya, secara zahir niku susah. Lah kok susah gimana? Lah wong pondok niku lho, sa Indonesia 34.000. Iku sing cilik-cilik sing cabang niku kados jenengan belum masuk niku. Yang dicomal. Itu yang 34.000 itu yang sudah terdaftar. Banyak pondoknya Kiai NU tidak terdaftar karena kiainya bikin cabang belum didaftarkan atau tidak berani mendaftarkan karena di pondok cabang ada istri kedua. Wedi konangan sing tuwa. Saudara-saudara hadirin. Nah ini ajarannya itu luar biasa NU, madrasahnya luar biasa, terstruktur sistematis itu. Nah, makanya tinggal ayo di abad kedua NU diperkuat. Organisasinya diperkuat. Gerakan koin NU-nya niku wau seperti di Cilacap diperkuat, gerakan yang lain diperkuat dan juga santri-santri harus kita ajarkan ke NU-an sejak dini. Saya katakan para masyayikh, para kiai kalau mau ngundang pengajian panggillah kiai yang mengajarkan ajaran NU. Supaya apa?
supaya nyambung kalih santri. Allahumma amin. Pun sampai niki mawon. Kula niki mun sejam ngaos, kedua saya harus balik ke Jakarta naik kereta. Ini jalannya soalnya macet ke Pekalongan. Nggih. Moga-moga manfaat. Mohon doanya semua para kiai-kiai NU termasuk Kiai Zain Ahmad, pengasuh Al-Islah diparingi sehat. Kuat lahir batin, pengurus PB sampai ranting lahir batin kuat untuk khidmah kepada umat, bangsa dan negara. Santri-santri Al-Ikhlas kita doakan insya Allah jadi santri-santri yang alim-alim. Yang wawasannya luas, yang terus menyebarkan ajaran NU, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wabarik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi na'amahu ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma barik li hadzal ma'had al-islah. Wa barik li masyayikhihi. Wa barik li talabatihi. Wa barik liman hawla hadzal ma'had. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyatina wa talamidhatina wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min khurrasid din wa min al-dhakirina wal madhkurin hafidhina lil Qur'anil azim mumarisi sunnatin nabiyil karim dzil khuluqil azim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.